Ceritakanlah Kepri dengan cara kita masing-masing supaya pemerintah itu tidak berat untuk bekerja sendiri. Nah, supaya Indonesia juga bangga dan tahu bahwa Kepri itu juga bagian dari Indonesia, bagian perbatasan 4 negara, kan gitu. Luar biasa. Di Provinsi Kepri ini Bang, kan udah banyak nih konten kreator, mulai dari Tanjung Pinang, Bintan, Batam, Anambas, Dayak Lingga, Natuna, Karimun. Yang luar. Itu semuanya nih masing-masing udah ada konten kreatornya Bang. Terus abang-abang nih berinisiatif untuk bikin asosiasi konten kreator seluruh Indonesia. Nah kali ini mau buat yang Kepri. Nah itu gimana fungsinya Bang? Mungkin boleh dijelaskan Bang. Pertama kita melihat asosiasi konten kreator seluruh Indonesia ini sepertinya baru terbentuk di tahun 2025, di tahun ini. Nah dari semangat itu kebetulan kita mengadakan acara workshop temu konten kreator. Beberapa dari teman-teman itu memberikan inisiatif lah ketika teman-teman konten kreator ini sudah ngumpul semua, ada baiknya dikumpulkan untuk menjadi suatu wadah yang bernaung di bawah Asosiasi Konten Kreator seluruh Indonesia. Mungkin nanti kita akan coba bentuk yang cabang Kepulauan Riau-nya. Kalau untuk secara mekanismenya Bang, bisa nggak Bang dijelaskan Bang? Mungkin nanti isinya mungkin terlebih kita akan lepaskan kepada rekan-rekan konten kreator semua. Jadi mungkin dari beberapa konten kreator yang hadir, kita usahakan keterwakilan lah dari seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepri, yang mana nanti mungkin akan kita buatkan berita acara rapatnya dari pertemuan itu, apa yang disepakati oleh konten kreator semuanya ini, apakah kita akan membentuk aksi Provinsi Kepri atau bagaimana, kita akan serahkan tergantung dengan rekan-rekan konten kreator yang hadir besok. Kalau untuk secara benefit dan secara fungsi, itu kira-kira apa Bang? Karena masih banyak konten kreator nih yang belum ngerti. Selama workshop yang kita adakan tentang temu konten kreator ini, ternyata konten kreator sekarang ini bukan lagi kerja main-main gitu. Bahkan tadi itu dianggap bahwa konten kreator ini sudah menjadi seperti profesi. Nah, ketika dia sudah menjadi sebuah profesinya adalah konten kreator, artinya kita sudah melangkah ke arah yang lebih serius gitu. Tadi salah satunya di workshop itu dikatakan bahwa konten kreator ini nanti ke depannya akan diberikan lisensi, ada konten kreator yang berlisensi gitu. Karena kita menganggap bahwa konten kreator ini menghasilkan sebuah karya. Karya dia yang hasilkan itu adalah karya dari dia. Setiap karya itu ada yang masterpiece, ada yang karya biasa, karya hari-hari, karya ngamen gitu. Nah dari karya-karya ini nih kita anggap bahwa itu akan menjadi profesi yang lebih serius. Untuk jumlah konten kreator yang terdata di Provinsi Kepri ini Bang, itu kira-kira ada berapa orang Bang? Saya nak tanya tuang hamba yang dekat ujung sana. Konten kreator yang berbasis multiplatform itu di Kepri ini kan dari ujung Natuna sampai ke Batam itu, kalau abang lihat lah dari data-data yang sering kita lihat dari Google Trending atau apa itu semua, yang kita sesuaikan dengan niche-nya nanti, itu kan paling terbanyak itu kan database-nya adanya di Batam. Nah, yang paling produktif dan aktif. Nah, cuman Tanjung Pinang saat ini kan juga sudah mulai mendominasi juga mengimbangi Batam karena kita juga posisinya ibu kota kan gitu. Kita merangkul coba kawan-kawan di Batam ini kan dalam terbentuknya asosiasi nanti ini bisa sama-sama saling produktif gitu. Mempunyai semangat bersama untuk mengangkat Kepri dengan cara kita gitu kan. Nah, karena Kepri saat ini kan lagi butuh dipublikasikan. Nah, kita nggak bisa juga mengandalkan hanya pemerintah saja. Nah, jadi dengan adanya konten kreator sebagai pihak pendamping, ditambah lagi konten kreator ini kan punya yang namanya pengikut, punya subscriber, punya apa, dan kita bisa melibatkan gerakan bersama seluruh masyarakat Kepri itu untuk bersama-sama memperkenalkan Kepri ke dunia itu dengan cara yang mudah untuk dinikmati, yaitulah dengan multi visual
konten dari bidang apa saja, sampai kita mau nangkap ketam di samping karang pun orang tahu karang Kepri itu kak mana. Begitulah ceritanya. Jadi ibaratnya kita coba mengajak kawan-kawan, saudara-saudara, macik-macik yang ada dekat pelosok kampung tuh kan gitu. Ceritakanlah Kepri dengan cara kita masing-masing supaya pemerintah itu tidak berat untuk bekerja sendiri. Nah, supaya Indonesia juga bangga dan tahu bahwa Kepri itu juga bagian dari bagian dari Indonesia, bagian tepi pinggir, perbatasan 4 negara kan gitu, luar biasa. Nah, misalnya nih Bang, setelah dibentuk asosiasi konten kreator bagian Kepri ini, udah terbentuk nih ya. Iya, iya. Nah, ternyata masih ada nih tercelik konten kreator yang tidak terajak lah gitu. Iya, Itu iya. gimana cara menyingkapinya, Bang? Di dalam ini kan tadi sudah dijelaskan sedikit banyak oleh Bang Ijam tadi ya, masalah benefit apa, untungnya apa, fungsinya. Kita sebagai konten kreator itu harus terhubung dan tergabung. Itu kan penting tuh, Dek. Karena sistem kerja konten kreator ini kan dia sistematis. Dia tidak bisa kerja sendiri. Nah, karena fungsi dari asosiasi tadi ini macam mana merubah hobi menjadi profesi gitu kan. Yeah. Nah, ini kenapa kayak FB Pro itu kan orang harus paham. FB Pro itu bukan profesional tapi bekerja secara profesi. Jadi merubah orang yang hobi menjadi sebuah profesi yang dinilai secara lisensi gitu kan, diakui keprofesian dia membangun visual konten. Nah, ini kan sebuah bidang profesi baru. Nah, jadi bagi masyarakat ataupun kawan-kawan yang belum terhubung dan tergabung di dalam asosiasi ini sebenarnya sangat rugi. Karena poin ruginya itu adalah dia akan ketinggalan gitu di dalam mengejar apa yang ingin dia targetkan. Nah, jadi masyarakat Kepri khususnya yang semua ingin juga nanti merubah hobinya, yang awal-awal cuman posting-posting aja gitu kan. Jadi aku pengen konten. Nah, supaya kalau pengen konten ada kawan yang lebih ramai. Karena keuntungan kita sebagai konten kreator ini kan kerja sistematis dan punya circle yang bagus sehingga memiliki nilai kolaborasi massal yang bersama. Nah, inilah yang paling membuat asosiasi ini penting. Peluang lapangan kerja terbaru itu adalah yang sanggup menggaji Anda berapapun yang Anda siap. Itu kan hanya platform. Nah, Anda bisa punya gaji 1 bulan 10 juta, yang bisa bayar itu siapa? Ya kayak platform YouTube kayak ini. Nah, ini kan peluang baru yang mudah-mudahan masyarakat dunia itu, khususnya Kepri itu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang sekarang ini, bisa mengangkat Kepri dengan cara mereka lewat konten kreator, dan akhirnya dilisensi dan diakui oleh asosiasi ini. Akhirnya dia bisa dimanfaatkan atau bisa difungsionalkan dan akhirnya bisa dimaksimalkan karena dia statusnya diakui. Akhirnya kan asosiasi ini adalah menjadi wadah bagi mereka yang ingin dimerdekakan secara profesi. Nah, itu kunci pentingnya tuh di situ deh. Nah, kemudian untuk acara temu konten kreator Kepri ini kan baru dibuat nih, Bang. Iya, iya. Apakah di tahun depan akan dibuat lagi? Nah, kira-kira berkonsep seperti apa, Bang? Konsep asosiasi ini dibuat, kita tidak hanya bicara input atau output ya gitu kan. Outputnya oke. Ini kegiatan bagus secara wadah bersama gitu ya. Tapi kita tidak berpikir apa outcome-nya. Nah, pertanyaan adik itu lebih bersifat kepada outcome. Nah, ini yang kurang dilirik orang, apa itu outcome. Nah, keberlangsungan setelah ini itulah yang kita akan besarkan lewat asosiasi. Jadi ibaratnya itu kawan-kawan di asosiasi se-Indonesia dan Tanjung Pinang, Kepri sekitarnya itu bisa keterhubungan gitu deh. Nah, dengan adanya program kolaborasi antar daerah, dari pulau sesama pulau, dari kabupaten sesama kabupaten, provinsi sama-sama provinsi, sampai nasional sesama nasional, sampai ke level negara to negara saling berkolaborasi. Nah, makanya kegiatan asosiasi kita ke depan ini membuat program keterhubungan dan saling berkolaborasi bahwa kita hidup di bawah satelit yang sama.